Shalom saudara sekalian, kita berjumpa lagi di hari Minggu pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan puji-pujian dari seluruh aktivis kita untuk memuji Tuhan. Tentu saja sebentar lagi kita akan dengarkan kebenaran yang dari Alkitab. Untuk itulah kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau siapkan hati pikiran kami agar kami boleh mengerti kebenaran ini dan hidup kami diubahkan seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami tidak mengulang kesalahan yang sama di masa lalu. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan minggu pagi ini kita akan membahas sekali lagi tentang iman. Ada banyak orang yang mempunyai pengertian yang tidak tepat mengenai iman. Sehingga hidupnya tidak beriman sebenarnya. Karena pengertiannya salah. Dan ini jarang dibaca orang, apalagi dalam kesempatan khotbah. Kita akan membaca ciri-ciri iman yang sempurna menurut Alkitab. Ya. Kitab Ibrani pasal 11. Ini ada banyak ayat, tapi kita akan sisir satu persatu. Bapak Ibu harus fokus. Kalau membaca Alkitab tidak boleh capek, tidak boleh menyerah. Kerahkan seluruh kekuatan kita dan pikiran kita. Amin ya. Ibrani pasal 11. Mulai dari ayatnya yang pertama. Iman itu memiliki pengertian yang luas, bukan sempit. Iman itu bagaikan hutan belantara, bukan satu pohon. Kalau orang-orang kebanyakan mengerti iman itu hanya satu pohon, yaitu percaya, mengaku dengan mulut, selesai. Ini adalah penganut-penganut Calvinisme biasanya. Maunya selamat tanpa berusaha. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berusahalah kamu masuk pintu yang sempit. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk ke dalamnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau belajar dari Alkitab. Mari kita jujur. Hidup ini cuma satu kali, kalau kita salah, yang rugi kita sendiri. Ibrani pasal 11 dari ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Nah, masalahnya adalah iman di sini belum jelas apa itu. Apa yang dimaksud segala sesuatu yang diharapkan itu? Apakah kaya raya di bumi? Apakah hanya sembuh dari sakit? Atau apa segala sesuatu di sini? Nah, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa juga itu yang tidak kita lihat? Nah, makanya iman jangan diartikan secara sederhana. Ya. Ayat 2 kita lanjutkan dulu ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman, Bapak Ibu sekalian. Ayat 3, kita akan baca ayat sangat banyak kali ini. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti. Perhatikan baik-baik. Karena iman kita mengerti. Banyak orang berkata kalau ke gereja jangan pakai otak. Percaya saja, gak usah mikir. Salah. Ibrani pasal 11 ayat 3 menjelaskan kepada kita. Karena iman kita jadi mengerti. Pakai pengertian kita yang benar. Bahwa, mengertinya apa dulu? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Artinya iman itu kita percaya.
bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu oleh iman loh. Ada banyak orang menganggap Alkitab itu isinya dongeng. Itu tidak beriman artinya. Meskipun kita tidak melihat penciptaan alam semesta secara langsung, tapi kita percaya. Ya. Tapi kita percaya bahwa oleh firman semua telah dijadikan. Amin ya. Ayat keempat. Perhatikan Bapak Ibu, iman dipandang dari banyak sudut segala sesuatunya. Sehingga kita harus punya pengertian yang lengkap. Ayat keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Artinya, kalau kita beriman, kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu iman. Kalau selama ini saudara masih mempersembahkan 10%, perpuluhan, persepuluhan, lalu malah minta dibalikin oleh Tuhan. Itu bukan iman. Dikembalikan Tuhan 30, 60, 100, itu bukan iman saudara. Jangan belajar seperti itu. Itu tidak sesuai Alkitab. Iman bukan seperti itu. Iman itu justru kita yang mempersembahkan yang terbaik. Apakah yang terbaik itu 10%? Tentu tidak. Yang terbaik itu adalah seluruh hidup kita. Ada amin? Jadi harus berubah. Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, saudara tidak mau berubah, mengeraskan hati, mengeraskan kepala, tegar tengkuk, nggak ada yang bisa menolong. Kitalah yang harus berubah, belajar. Manusia tidak mau belajar, bagaimana mau bisa selamat? Tuhan Yesus mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nggak ada orang selamat gratis, itu nggak ada. Nganggur, makan tidur, selamat. Nggak ada. Baca Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan dengerin teolog-teolog masa lalu. Tidak semuanya benar. Kitab Ibrani sudah jelas. Habel mempersembahkan yang lebih baik dari Kain. Makanya persembahan Habel diterima. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Allah disukakan karena persembahannya yang baik itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jangan diartikan secara harafiah loh ya. Bukan artinya Habel dalam keadaan mati bicara terus gitu. Bukan. Setelah Habel mati, Tuhan mendengarkan keluhan Habel. Ya, itu artinya. Oke. Ayat kelima, cerita tentang berikutnya ini. Ini bagus nih, Ibrani pasal 11 ini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bahwa hidupnya Henok menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan Allah. Ini catatan Alkitab. Jangan dirubah-rubah. Jangan diabaikan. Jangan pura-pura tidak tahu. Henok diangkat karena Tuhan disukakan. Karena hidupnya berkenan bagi Tuhan. Jadi teori yang mengatakan manusia rusak total, salah total. Manusia tidak rusak total. Buktinya Henok berkenan. Buktinya Habel berkenan. Buktinya banyak sekali tokoh-tokoh berkenan yang kita akan baca di Ibrani pasal 11. Mereka dikatakan beriman. Amin. Iman itu sesuatu yang nyata. Bukan takdir. Ditentukan Tuhan. Bukan. Salah itu pikiran itu. Ya. Karena iman Henok terangkat. Kenapa? Karena Henok menyenangkan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Allah. Bukan karena ditentukan oleh Allah. Berikutnya. Ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya jelas.
tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Dan sebaliknya, tidak mungkin orang punya iman kalau tidak menyenangkan Tuhan. Jangan berkata, aku yang penting beriman Pak, hidupku gak berkenan, gak apa-apa. Salah, tidak ada iman tanpa perkenanan Tuhan. Tidak ada perkenanan Tuhan tanpa iman. Ya, ada amin ya. Perhatikan ayat demi ayat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman tandanya orang itu akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu perhatikan, kita belajar soal iman. Iman itu segalanya. Jangan cuma mengaku di mulut sudah merasa beriman, sudah merasa selamat. Gara-gara teolog ada yang ngomong begitu. Jangan ikuti teolog, baca Alkitab. Jangan rugikan diri sendiri, jangan sia-siakan hidup ini. Ayat ke-7. Karena iman, maka Nuh. Ayat Ibrani pasal 11 ini luar biasa loh. Alkitab ditelusuri lagi, urut. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh ketika diperintahkan buat bahtera, Nuh taat. Artinya Nuh beriman, percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Allah akan terjadi. Ya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Tuhan menghukum dunia. Kalau Nuh beriman diselamatkan. Ya. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau dia nggak beriman, dia nggak menerima kebenaran. Nuh dikatakan ia orang terbaik di zamannya. Makanya Tuhan berkenan. Selalu saja ada alasan. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang sembarangan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang merasa selamat tapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Banyak orang mulutnya mengatakan percaya, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebaliknya, dan karakternya berantakan. Ngomong kasar, tidak sopan, sering menghakimi sesamanya, pelit dan sebagainya. Itu bukan iman. Itu bukan iman, ya. Ayat ke-8. Karena Imam Abraham taat. Wah, ini Abraham, kita sudah sampai kepada Abraham. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham ini imannya luar biasa. Ia disuruh pergi ke suatu negeri yang ia tidak tahu. Tapi ia berangkat. Dan itu menyenangkan Tuhan. Kalau kita melakukan seluruh perintah Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Itulah iman. Kalau seseorang tanpa perbuatan, artinya orang itu tidak beriman. Alias ngomong doang. Dan itu banyak sekali orang seperti itu. Merasa beriman. Iman pun diberikan Tuhan, Pak. Iman itu taat kok diberikan Tuhan. Memangnya manusia itu robot atau apa? Nggak bisa ini. Nggak bisa membaca Ibrani pasal 11. Ayat 9. Bapak Ibu, ayatnya banyak sekali, tapi justru ini lengkap. Ya. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Bayangkan, ia sudah sampai ke negeri itu, tapi ia tidak merasa memiliki. Ia hanya tinggal di tenda. Ia merasa di suatu tanah asing. Ya. Mengapa? Karena ia punya iman.
pasti yang dijanjikan Tuhan bukan yang ini di bumi. Pasti bukan Kanaan di bumi, tapi Kanaan di surga. Iman adalah pengharapan akan langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi. Bukan Kanaan di bumi. Ya. Iman begitu banyak sudut pengertiannya. Semua itu harus kita mengerti supaya kita lengkap. Ya. Oke, ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi mereka sebenarnya beriman itu bukan karena Kanaan di bumi. Ada suatu kota yang dijanjikan Tuhan itu. Yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, sisi lain dari iman kita baca di ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena beriman akhirnya Sarah melahirkan Ishak. Meskipun Sarah sempat tertawa. Mengapa? Karena ia sudah mati haid. Karena Abraham sudah jadi kakek-kakek. Kok mau punya anak? Sarah dan Abraham lupa bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang sangat berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Amin Bapak Ibu. Oke. Di ayat 12, di situ dikatakan bahwa ada keturunan besar seperti bintang di langit. Yaitu tadi, lewat Sarah. Ya. Nah, ini yang luar biasa di ayat ke-13. Banyak orang tidak mengerti iman itu ada sudut seperti ini. Memiliki sudut seperti ini. Ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau orang-orang kan pengertian tentang iman kan, kalau aku imani aku pasti dapat gitu ya. Apalagi soal kekayaan. Orang percaya pasti kaya di bumi, kaya di surga. Waduh yang begitu tuh. Gak cocok dengan kenyataan. Karena banyak orang umat Tuhan yang baik-baik tidak kaya. Banyak orang jahat yang malah kaya. Ya, jadi Bapak Ibu perlu baca lagi nih ayat Ibrani pasal 11 ini. Semua kita. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka gak beroleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi iman itu, kalau seseorang punya iman, ia akan merasa sebagai musafir di bumi. Hanya pendatang sementara. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Mengapa? Sebab apa yang dijanjikan itu bukan di bumi. Tapi Kanaan surgawi. Langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Mulai hari ini jangan klaim-klaim janjinya. Orang yang beriman tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Langit baru, bumi baru. Semuanya dapat nanti. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tuh, itu yang benar. Iman itu sudut pandangnya salah satunya sudut pandang langit baru, bumi baru. Suatu tanah air. Ayat 16 itu dijelaskan dengan lebih eksplisit. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Rupanya janji Tuhan itu satu tanah air surgawi, bukan yang di bumi. Jadi yang di bumi kita bisa mengalami apa saja. Bisa kena penyakit dan mati. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang jelas semua orang pasti mati. Penyebabnya bisa macam-macam. Ayat 17, ini satu sisi iman yang lain lagi nih, sudutnya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
iman itu mempersembahkan apapun yang dimilikinya. Termasuk kesayangannya satu-satunya, Ishak. Itulah sebabnya Abraham dikatakan bapak orang beriman. Dan ini merupakan tipologi bahwa suatu hari Bapa di surga merelakan anak tunggalnya. Mencurahkan darah sebagai korban. Untuk demi keselamatan banyak jiwa. Padahal Abraham tahu oleh keturunan Ishaklah seluruh dunia akan diberkati. Tapi kok Tuhan suruh korbankan Ishak? Tapi oleh iman ia taat. Abraham taatnya luar biasa. Berikutnya, ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka berkat Tuhan turun kepada anak cucu kita. Dalam situasi hari ini, karena iman kita akan mendidik anak kita dalam kebenaran. Itu aplikasinya. Amin. Jangan jadi orang tua tidak mendidik anaknya. Itu tidak beriman namanya. Orang beriman mendidik anaknya dalam kebenaran. Itu ciri beriman. Bapak Ibu harus banyak yang bertobat nih kelihatannya. Baik. Ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Orang yang beriman sampai detik terakhir mau mati pun ia tidak takut. Ia akan meneruskan berkat kepada keturunan berikutnya. Melanjutkan pekerjaan Tuhan. Melanjutkan belajar kebenaran. Warisan yang kita berikan kepada anak kita, keturunan kita, kebenaran di dalam Tuhan. Iman yang akan diteruskan, yang harus dipelajari, yang harus dihidupi. Bukan dengan mulut saja. Ya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Perhatikan, orang-orang beriman selalu begitu. Melanjutkan cerita, pekerjaan, semua yang menyenangkan Tuhan, proyeknya Tuhan. Ayat 23, kita sudah sampai kepada kisah Musa. Jadi iman dilihat dari sudut pandang banyak tokoh di kitab Ibrani ini. Dengan cara demikian kita akan melihat banyak sudut-sudut iman yang menjadikan kita mengerti iman secara lengkap. Ya, Musa ini. Ayat 23, Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman juga Musa harus disembunyikan, harus diperjuangkan supaya tidak dibunuh. Karena iman kita bisa berjuang mati-matian untuk menyelamatkan seseorang. Demi pekerjaan Tuhan. Demi kebenaran bisa sampai ke ujung bumi. Demi rencana Tuhan tercapai. Demi menghadirkan kehendak Tuhan di bumi. Itu iman. Perhatikan, iman dari tadi adalah perbuatan yang nyata. Bukan cuma pengakuan di mulut. Dan itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Iman adalah respon individu. Respon kita menyambut anugerah Tuhan. Amin ya. Bukan ditakdirkan Tuhan. Misalnya ayat berapa lagi? Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa tahu bahwa ia bukan anak putri Firaun. Dan ia kembali ke proyek Tuhan semula. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Musa lebih memilih sengsara. Tapi yang kita perlu garis bawahi ayat 26. Ia di sini siapa? Musa. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan, ini zamannya Musa, tapi disebut-sebut tentang Kristus. Gak salah ini. Bukankah Kristus belum lahir? Kitab Ibrani ditulis di zaman Perjanjian Baru. Kitab Ibrani menjelaskan Perjanjian Lama bahwa sebenarnya Kristus sudah tampil di Perjanjian Lama dalam berbagai episode, dalam berbagai penampakan sebagai Mal'ah Yahweh, Mal'ah Adonai, maksud saya, sebagai Melkisedek, sebagai malaikat, macam-macam penampilannya. Ya, tapi Kristus sudah tampil di Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan. Iman itu tindakan nyata. Di ayat ke-27. Karena iman maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman itu jenisnya tidak takut mati. Kalau ia harus meninggalkan Mesir, ia tinggalkan Mesir. Padahal, saudara, kalau Musa mau hidup nyaman-nyaman saja, ia enak di istana. Dihormati, kaya raya, makan enak, tidak usah kerja keras, kelak jadi raja, enak. Tapi iman mengorbankan segalanya. Itulah iman. Kalau kita belum mengorbankan segalanya, tidak berusaha menyenangkan Tuhan, itu bukan iman. Bapak Ibu silakan introspeksi. Apakah iman Bapak Ibu saudara sekalian selama ini hanya mau dapat berkat dari Tuhan? Atau mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan? Dijawab sendiri. Sengaja kesempatan di minggu pagi ini, saya bacakan kitab Ibrani 11. Seluruh ayatnya. Belum pernah ada khotbah yang memakai 40 ayat. Kebanyakan soalnya, saudara. Tapi karena ini topik khusus, yaitu tentang iman, maka harus kita baca. Bapak Ibu jangan capek dulu ya. Oke, ayat berikutnya. Ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, bangsa Israel juga menaruh darah di pintu. Mereka juga percaya bahwa kalau ada darah itu di pintu, maka anak sulung tidak mati. Ini iman loh. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu firman Tuhan atau perkataan Tuhan, maka kita percaya. Itu iman. Tentu saja tindakannya nyata. Ya. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam. Pakai iman juga. Percaya bahwa air di kiri kanannya yang sudah terbelah itu tidak akan tumpah sebelum sampai di seberang. Itu iman juga. Iman itu tindakan mengambil risiko juga. Tapi dengan percaya. Mengambil mara bahaya tapi dengan percaya. Dengan pengertian yang benar. Berikutnya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman. Bangsa Israel diberitahu untuk mengelilingi Yeriko 7 hari.
dan mereka menaatinya. Itu iman. Intinya iman itu taat kepada Tuhan. Itu iman. Ya. Oke. Ayat 31. Karena iman maka Rahab. Bapak Ibu perhatikan. Rahab seorang pelacur. Tapi dikatakan dalam ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Rahab selamat rupanya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena Rahab membela pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat apa janji Allah kepada Abraham. Saya ingatkan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Allah berjanji begini kepada Abraham. Abraham, siapa saja yang berbuat baik kepadamu, aku akan berbuat baik kepada mereka. Siapa saja yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Wah, luar biasa ini. Makanya, semua orang yang ada di pekerjaan Tuhan pasti diberkati hidupnya. Pasti. Jangan diartikan hidup itu kaya ya. Berkat di sini bukan kaya raya. Berkat di sini adalah damai sejahtera. Pengertian yang benar. Pasti. Kalau tidak, berarti hidupnya belum benar. Semua orang yang ikut pekerjaan Tuhan memberkati entah waktunya, entah uang, entah kepandaiannya, entah apapun, tenaga, entah uangnya, waktunya. Pasti dibalas Tuhan. Itu pasti. Aku akan berbuat baik kepada mereka. Sebab itu pekerjaan milik Tuhan. Tidak usah kita klaim janjinya dan sebagainya. Itu hukumnya pasti. Dan sebaliknya, orang yang menghina atau menganggap enteng pekerjaan Tuhan, aku akan menghancurkan dia, kata Tuhan. Saya ingatkan ya, Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu atau siapapun kita, dalam bahaya kalau menganggap pekerjaan Tuhan itu enteng, menganggap ringan, tidak serius. Kasih persembahan juga asal-asalan. Jangan ya. Ini bukan buat kita. Ini demi Bapak Ibu sekalian. Persembahan juga bukan cuma di gereja. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan supaya berkenan baginya. Persembahan yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Ayo jangan bandel. Kalau dengar khotbah amin-amin. Tapi hidup jalan terus gak berubah. Capek deh. Ya. Kita sudah sampai pada ayat 31. Rahab saja selamat. Karena ia mengambil resiko membela kedua Israel ini. Ia mengambil resiko, kalau ketahuan dibunuh dia pasti. Beriman itu ambil resiko. Aku menderita Pak. Gak masalah. Sebab keselamatan itu harganya tak terhingga. Kita boleh menderita di bumi. Tapi bahagia bersama Tuhan di surga. Jangan bahagia di bumi, tapi ditolak Tuhan. Sia-sia itu namanya. Ya. Apalagi ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Kalau mau dibahas satu persatu, nggak cukup waktunya. Ya, iman itu tindakan nyata. Tindakan nyata menyenangkan Tuhan. Iman itu bukan di mulut, seluruh hidup kita. Selama ini banyak sekali ajaran yang cuma sebagian kecil benarnya. Makanya tidak dewasa imannya. Hari ini 40 ayat ini. Sebenarnya nggak boleh khotbah pakai 40 ayat. Terlalu banyak. Tapi Bapak Ibu ini tidak bisa dipotong. Ini harus lengkap soalnya. Ya. Oke. Ayat 33. Karena iman,
telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Maksudnya para tokoh-tokoh tadi. Ya. Ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Perhatikan baik-baik. Karena iman, seseorang akan dibangkitkan. Setelah kematian akan mengalami kebangkitan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Tapi ada banyak orang tidak mau. Hari ini kalau kita tawari setiap orang supaya selamat, ikut Tuhan, tidak mau. Ya. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ada orang yang disiksa, dipenjara, difitnah karena Tuhan. Tapi justru orang-orang seperti itulah yang Tuhan berkenan. Menderita karena pekerjaan Tuhan. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji. Waduh, digergaji saudara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Ini lagi cerita orang beriman loh Bapak Ibu. Orang zaman sekarang itu mengartikan iman itu enak gitu hidupnya. Waduh, tidak selalu bisa enak, bisa tidak di bumi ini. Tapi kalau di langit baru, bumi baru pasti enak. Gitu loh. Ya. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka, gak cocok bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka jadi pengembara karena ditolak oleh dunia. Disiksa, dimusuhi. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka nggak dapat apa-apa di bumi ini. Sebenarnya kalau mau jujur ya, Bapak Ibu sekalian yang kaya raya, dapat apa sih di bumi ini? Duit cuma sebentar bro. 10 tahun lagi belum tentu kita masih hidup. Nggak dapat apa-apa di bumi ini. Jadi kalau orang fokusnya tidak menyenangkan Tuhan, dia sedang menyia-nyiakan hidupnya. Ayat yang terakhir ayat 40. Sebab, nah ini kesimpulannya nih. Mengapa demikian? Banyak orang bertanya-tanya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Langit baru, bumi baru. Bapak Ibu sekalian, ayo seluruh 40 ayat ini dirangkum menjadi satu kesimpulan yang benar. Yang utuh, jangan dicomot-comot. Dengan iman, aku meresponi anugerah Tuhan. Dengan iman aku kalau harus menderita, aku mau menderita. Dengan iman aku tidak takut mara bahaya kalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Dengan iman aku akan kerjakan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Dengan iman aku percaya meskipun belum melihat. Dengan iman aku akan lakukan seluruh perintah Tuhan. Bukan hanya persembahan persepuluhan 10%. Dengan iman aku tidak mungkin pelit. Tidak mungkin orang beriman pelit. Dengan iman aku belajar kepada Kristus. Menjadi murid Kristus. Iman itu semuanya itu. Jadi jangan direduksi, jangan dikurangi. Kita dikatain bahwa iman di kita itu ditambah-tambahkan perbuatan baik. Salah, kau yang mengurangi. Imanmu min-min. Iman standar dikurang-kurangi, akhirnya tinggal pengakuan di mulut, aku percaya. Perbuatannya hilang semua. Gara-garanya mengerti iman tanpa keselamatan itu bukan karena perbuatan. Salah itu. Iman itu karena perbuatan. Keselamatan itu karena perbuatan.
Perbuatan yang mana? Nah, itu harus jelas. Bukan perbuatan melakukan Taurat, bukan. Tapi perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, ia binasa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang panggil Tuhan-Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang bernubuat pakai nama Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang menyembuhkan dalam KKR, kesembuhan ilahi, yang masuk kerajaan surga. Bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kata Tuhan Yesus. Amin. Jadi kesimpulannya iman itu adalah perbuatan. Tapi bukan semua perbuatan. Tapi perbuatan melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa di surga. Sebab iman tanpa perbuatan itu iman palsu. Itu iman kosong. Jadi memiliki iman itu jangan iman palsu. Sebab sia-sia. Semua yang kita lakukan ini menjadi sia-sia kalau iman kita iman kosong. Makanya sekali lagi tentang iman. Miliki iman yang benar agar hidup kita ini penuh makna, menyenangkan Tuhan. Jangan menyenangkan diri sendiri, merasa beriman. Sebenarnya bukan itu iman yang dimaksud oleh Alkitab. Harus teliti membaca Alkitab. Sebab dampaknya kita yang menanggung, bukan orang lain. Pilihan ada di tangan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, coba direnungkan sekali lagi. Bagaimana kita hidup beriman yang benar. Apakah hanya mengaku di mulut? Apakah hanya dalam renungan? Apakah hanya dalam hati? Tentu saja harus nyata dalam perbuatan, dalam setiap karakter kita, dalam setiap aspek hidup kita. Ibarat orang mau berolahraga. Jangan olahraga hanya di pikiran saja atau olahraga dalam hati. Aduh, banyak orang beriman hanya dalam hati, hanya dalam pikirannya, berfantasi. Iman itu harus nyata dalam hidup kita. Iman kita harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Harus membumi istilahnya, menginjak bumi. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita mengeraskan kepala, mengeraskan hati, tidak mau belajar. Coba dibaca Alkitab dengan teliti dan jujur. Tidak ada orang yang selamat tanpa iman, betul. Tapi iman tanpa perbuatan juga tidak selamat. Sebab setiap orang diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi juga perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya kosong. Itulah sebabnya hidup sebagian besar kita tidak menjadi berkat. Karena imannya hanya di pikiran, hanya dalam hati. Iman yang benar itu pasti berdampak bagi semua orang. Terutama bagi orang-orang di sekeliling kita. Iman yang benar akan menyenangkan Tuhan. Iman yang kosong tidak menyenangkan Tuhan. Jadi sia-sia merasa beriman padahal bukan. Merasa selamat tapi padahal tidak. Nah, yang begini ini banyak sekali terjadi. Saya perhatikan ya, banyak orang itu memakai pikirannya sendiri. Tidak memakai Alkitab sebagai dasar. Tapi merasa Alkitabiah. Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya tidak sadar bahwa ia tidak beriman. Oleh karena itu, pada kesempatan minggu pagi ini, saya ingatkan kita semua, mari kita belajar lagi. Mari kita punya iman yang benar. Yang imannya itu akan bisa dirasakan banyak orang. Kita diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan,
supaya kita beriman dan memberkati sesama juga. Amin ya. Bapak Ibu, jangan salah lagi. Mulai sekarang mari kita punya iman yang benar. Mari kita bertobat lagi, mari kita belajar lagi. Amin ya. Amin. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Hanya orang-orang yang mengerti dan melakukannya yang diberkati. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, jemaat Pantai Indah Kapuk, mari kita punya iman yang benar. Jangan mendengar ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, yang membentuk iman palsu. Mari kita belajar sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata. Amin ya. Oke. Sebelum kita sudahi, mari kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di minggu pagi ini. Kami percaya firman ini akan didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan akan banyak orang disadarkan untuk memiliki iman yang benar. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di mana saja. Berkati setiap kami, agar kami dalam seluruh hidup kami menyenangkan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Bapa di surga, hamba mohon berkat khusus untuk orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kau berikan berkat yang lebih agar mereka makin efektif untuk pekerjaan Tuhan. Juga untuk kami semua. Kami mau angkat tangan kami terima berkat. Segala berkat jasmani maupun rohani turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.